Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar nih semua teman-teman? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat semua yang nonton ya. Oke, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang kemarin udah nonton beberapa konten vlog gue sebelumnya. Nah, buat yang belum nonton mungkin bisa diklik di sini di pojok atas ini ada beberapa konten video yang kemarin udah gue upload. Oke, lagi seneng aja gue bikin konten otomotif lagi karena memang beberapa teman-teman subscriber di luar sana ternyata juga memang menyukai konten otomotif. Kemarin kita habis ngebahas tentang Civic Nova gue yang baru aja gue dapat. Thank you yang udah nonton, yang belum nonton boleh klik di pojok sini, di situ ada videonya. Sekarang kita mau ngebahas sebuah mobil yang menjadi mobil impian istri gue dari sejak mobil ini lahir. Berarti mobil ini lahir sekitar tahun 2013 ya kalau nggak salah. 2012 atau 2013 mobil ini lahir. Semenjak hari itu dia mulai mencintai mobil ini sampai akhirnya sekarang 2022 mobil ini bisa kebeli dan gue bisa gift untuk dia sebagai kado anniversary 1 tahun gue kemarin pernikahan sama Oci. Gitu, apalagi kalau bukan Fiat 500C. Oke teman-teman, ini adalah Fiat 500C. Apa yang membedakan Fiat 500C dengan Fiat 500 biasa? Nah, yang paling membedakan antara Fiat 500 biasa dengan Fiat 500C adalah atapnya. Jadi kalau Fiat 500 biasa itu atapnya biasa aja gitu. Kalau 500C ini atapnya cabriolet dari kanvas dan bisa dibuka. Jadi kasarnya tuh ini bisa open top dari pojok sampai paling belakang. Nah, itu yang paling signifikan. Jadi Fiat itu kalau nggak salah ada Fiat yang biasa, ada Fiat 500C dan kemudian ada Fiat Abarth. Kalau ini Fiat 500C ini adalah salah satu generasi Fiat yang paling langka, bisa dibilang cukup langka banget dan yang populasinya nggak terlalu banyak tapi amat sangat dicintai buat penggemar Fiat. Kenapa? Karena ya dia punya fasilitas mobilnya cabriolet gitu, bisa dibuka, atasnya soft top. Itu yang bikin mobil ini terlihat sangat amat unik. Jadi yang mau gue kasih tahu di sini, Fiat ini sebenarnya mobilnya emang lucu banget, unik banget, mungil ya, kecil banget. Tapi ya nggak sekecil itu sih, kalau misalnya mungkin dilihat di kamera kecil ya, tapi aslinya juga nggak sekecil itu dan dalamnya ekspektasinya lebih kecil karena bodinya sebesar ini, tapi ternyata dalamnya itu cukup luas. Nanti kita akan ngobrol ke dalam. Nah, gue mau bahas dulu ini dari sisi velgnya. Memang mobil ini velg standarnya. Velg standarnya memang udah polish seperti ini ya. Ini polish, terus di pinggir-pinggirnya ini silver. Dan ini ring 16, kemarin gue balut pakai ban Cempiro, gue baru beli bannya. Jadi pas mobil ini datang, ini mobil dari tangan pertama, dari baru. Jadi orangnya itu belum pernah ganti ban sepertinya. Jadi bannya itu keluaran tahun 2016. Jadi udah getas banget bannya. Dan ini kan mobil low kilometer ya. Jadi bisa dibilang sama orang sebelumnya itu jarang banget dipakai gitu ya. Tapi bannya tetap aja udah getes-getes gitu, jadi dipakainya nggak enak. Jadi gue beli ban baru. Ini gue pakai Cempiro 195 60 ring 16. Jadi gue naikin sedikit karena yang kemarin itu ukurannya kalau nggak salah 55 ya, apa 45 ya, itu gue lupa. Jadi biar mobilnya lebih keker dan Oci makainya lebih aman karena nggak takut bannya kepentok lubang gitu, masuk lubang, velgnya peyang. Jadi biar dipakainya enak, gue beli ban baru dan gue tebelin sedikit, gue naikin profilnya. Untuk interior, nah ini interiornya. Jadi interiornya itu unik banget. Jadi Fiat ini memang kayaknya interiornya itu seperti full customized gitu. Jadi kalau mobilnya merah, rata-rata interiornya itu ini juga merah. Ada sih yang hitam, tapi kalau ini kalau nggak salah yang 500 Selau di cabriolet, jadi mungkin ini tipe tertinggi, jadi interiornya itu ngikutin sama warna mobilnya. Setirnya putih, ada instrumen cluster di tengah,
Terus juga ada head unit yang cukup lah ya, cukup klasik untuk mobil ini. Tapi gue udah pesenin yang Android ya, jadi nanti biar ada kamera belakang dan segala macam untuk memudahkan Oci berkendara. Terus juga yang unik adalah ini matic-nya tuh unik banget. Jadi matic-nya itu kayak apa ya? Oh, bukan kayak matic-matic biasa gitu, nggak ada P-nya ya. Jadi langsung N, langsung D, terus kemudian langsung R. Nah, D-nya ini ada triptoniknya juga, bisa diatur dari pedal shift di setir. Kemudian ada sport mode, terus ada fog lamp-nya cukup lengkap lah, dan kacanya power window cuma 2 karena mobilnya cuma 2, kaca belakang nggak bisa dibuka. Dan ya ini compact banget, tapi dalamnya tidak sekecil itu sih teman-teman kalau masuk ke dalam tuh. Nah, kayak gini, coba ya kita duduk masuk di dalam. Jadi posisi duduknya cukup enak sih, cukup nyaman banget, gripnya juga enak, setirnya dipegang juga enak. Terus legroomnya juga masih aman banget, tinggi aku kurang lebih sekitar 173-174, ini masih enak banget. Dan di belakang kalau misalnya mau dimundurin total sih, di belakang kayaknya bukan buat orang dewasa ya, karena legroomnya nggak cukup, mungkin buat anak setengah dewasa atau atau anak SMP gitu ya. Gue rasa sih cukup ya buat mobil city car, gesit, compact, dan di dalamnya tidak sekecil itu sih, cukup luas. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba buka kabrioletnya. Softtopnya kita buka. Jadi ini ada 3 macam ya, ada 3 macam posisi buka softtopnya, kita lihat aja ya. Yang pertama kita tinggal tekan aja, tahan hold 1 kali. Kemudian softtopnya akan ngebuka sampai di posisi ini. Nah, ini posisi enak sih sebenarnya. Softtopnya dibuka segini tuh posisi enak untuk kabrioletan gitu lah ya. Jadi kebuka tapi nggak kebuka sampai pilarnya, tapi dia bisa sampai segini. Jadi cukup luas untuk melihat-lihat keluar. Tapi dia masih ada satu posisi yang lebih ekstrim lagi untuk ngebuka ininya, kabriolet ya. Kita tinggal pencet sekali lagi. Nah, ini dia. Sampai di sini. Ini lucu banget sih kalau kita lihat dari posisi ini. Ini lucu banget ya saat kabrioletnya kebuka. Mengendarai itu kayaknya dari kaca belakang, dari kaca spion tengah tuh ngelihatnya lega banget. Terus, nah yang saya bilang tadi ada 3 posisi. Kita tutup aja sambil kita lihat posisi yang satunya. Tadi posisi yang pertama sampai sini ya, gitu. Nah, posisi yang ketiga itu adalah di tengah-tengah, kalau ibaratnya cuma mau angin-angin aja tapi bukanya nggak terlalu besar. Posisi ini. Jadi posisi ini ya bisa dibilang 2 jengkal ya terbukanya. Jadi ini kalau cuma pengen dapat udara segar dari atas bisa. Dan terakhir kita tutup lagi. Dan ini adalah posisi kabriolet tertutup dengan sempurna. Seperti itu. Seru banget ya buka kabrioletnya. Jadi emang mobil ini kenapa punya daya tarik yang luar biasa, karena ya mobil ini selain unik, lucu, fungsional, gesit, dan juga harganya naik terus, udah pasti. Oke, untuk sektor mesin, ya kita lihat sektor engine-nya. Oke, mesin ini kecil tapi cabai rawit ya. Mesin ini kecil, mesin Fiat ini kecil tapi cabai rawit. Kenapa gue bilang cabai rawit? CC-nya nggak gede-gede amat sih, hampir 1500 cc, dan ini pun 4 silinder gitu. Walaupun matic-nya unik, nggak seperti matic kebanyakan jenis matic-nya ya. Sebenarnya mobil ini unik, tapi tenaganya gede banget. Tenaganya ini ngebut ini mobil. Memang bawahnya agak berat, tapi pas begitu udah masuk ke mungkin persneling 3 ya, matic-nya itu udah laju banget karena bodinya kecil tapi cc gede. Kurang lebih 100 HP, tapi kalau gue lihat baca Google banyak yang bilang bahwa itu lebih dari 100 horsepower, bisa 100 sekian, 4 silinder, dan cukup irit ya buat pakai harian atau buat sesekali doang, buat sunmori cocok banget. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jadi seperti tadi gue bilang, seperti mobil ini nggak akan gue apa-apain karena yang akan pakai mobil ini Oci. Jadi biar aja standar supaya dia makainya nyaman. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan jaga juga kesehatan keluarga Anda. Saya Andika Pratama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.